مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولجميع المشايخين والمشايخ بجميع جماعة المحبين والطالبين وزرية أولاد العالمين سهل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah majelis ta'lim Akur ya. Akur singkatan dari ajang komunikasi umat Rasulullah. Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi ini adalah ajang silaturahmi sekaligus ta'lim. Jadi mudah-mudahan napan menunggangi Allah Ta'ala papuji dari lalana agamana nasabari najagai materu tepat tak kanya talai sikiri ya robo ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Kemudian yang kedua ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Jadi ada dua itu. Jadi satu ya muqallibal qulub, satu ya musabbital qulubi wal absar. Kalau ya muqallibal qulub itu hanya qalbu. Tapi kalau ya musabbital qulubi wal absar itu dengan mata batin. Supaya mata batin itu dijaga oleh Allah. Itu. Jadi makanya dua doanya itu. Yang masyhur biasa kita dengar itu cuma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Itu di kitabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu diajarkan tentang doa yang kedua itu ya musabbital qulubi wal absar. Apalagi iman itu kan begitu iriasannya tapa masuk utama iya ko makanjai iya alhamdulillah maringa manang ijama pakasibiang malomo ijama dicengi semangat ti beribadah bahkan madari deni rasa pakasibiang istilahnya mega ijama tapi terasa ringan. Tapi kalau iman agak lemah itu biasa turun. Tapi pasangi kilalan naga mata mega lalang banyak jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Yang penting istiqomah moki kilalan dicengi ya apa jalurnya ya sange pakasibian itu Pak Bu banyak jalur ibadah itu banyak sekali. Makanya saya sering mengatakan bahwa iruna bita sempurna betul caranya menyelamatkan umatnya. Suku batena nabita tarongi lalang asalamakam. Ko iba bicarogi maka ada suku batena nabita tarongi lalang asalamakam.
Magai sininna pintu-pintu dingin nasabari umakna tamaranaka, sebenarnya Nabi itu sudah kasih solusinya. Iya. Jadi ya Nabi kita nasab permematui lalang supaya umatnya ya Nabi kita selamat. Makanya inilah tujuannya sebenarnya kita pengajian supaya rolalala asalamakang ya gurui. Kalau dia dipelajari kemudian diamalkan. Iya. Sebenarnya mega tahu nak amalkan di sehari-hari, tapi dia disengit fungsinya. Jadi kadang-kala ulama kita dulu itu mengajarkan hanya dikasih wirid, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini, tapi tidak memberitahu apa sebenarnya manfaatnya. Nah, makanya biasa ini kalau merepaki dia dibaca, kan gitu. Biasanya dengan alasan aing kaboting, angka cara, kagak itu ditinggalkan, itu jadi masalah. Makanya ulama itu mengatakan 1000 karamah, 1 istiqamah itu masih lebih utama 1 keistiqamahan. Jadi ya tu mereka ya sange panenungan. Tapi alhamdulillah ya pengajian tae ini majelis kita ini luar biasa karena sudah ke 49 setiap bulan Bu ya. Setiap bulan berarti sudah 49 bulan. Nah ini alhamdulillah, jadi usahakan itu keistiqomahan itu dalam kebaikan. Jadi namucik dimipat disengat kalolongang setiap ada majelis pertemuannya insyaallah berarti 40 nih asir rapat disengat kalolongang. Itu seandainya setiap satu pertemuan begini ada ilmu yang kita dapat. Jadi usahakan nih ini rompe maka daka usahakan nangka pak disengat talah. Nah sebaya tuh agama ibu ada dua. 1 angkayasang baraka, angkayasang ilmu. Iya ko pat disengang napataraka tu darajat. Tapi iya ko baraka pasti amalan. Amaliyah, jadi salah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi ya ko meki ipataraka darajata pat disengang. Tapi kalau mau mendapatkan berkah maka amalan. Ya itu ampai biasa ko kata lo bolan atau panrita oki bolan guru tak biasa to maka mikir lo malah berkah. Aga yalah pasti amalan ngilau maka daki aga wading sikiri aga wading upake amalan aga wading upake. Nah sabab amalan itu memang larinya berkah. Nah tepatnya ya kok pak disengat derajat. Makanya tidak semua ilmu itu mendatangkan keberkahan, tidak semua. Iya, makanya amalan jadi ya kota latin itu namun itu sikir-sikir esa sudah sholat Bu, sikir sebelum tidur, tempat renungan insyaallah barakah itu. Karena memang begitu, cuma aja kepada rumah kada kemarin pakai di sini baca, tidak. Oh ya kan biasa begitu. Iya kok masa gini waktu nabu mali wasikirina biasa nampak kena 200. Tapi aku kemarin PDC sana baca ini. Ya kan begitu. Tidak bisa Bu. Istiqomah dalam kebaikan kecuali kita lupa. Kecuali tak lupa ini. Misalnya nadapi waktu nata baca nata lupa ini. Maka dia nabi tak kenro waktu nami ngerangi langsung baca pada saat kau ingat. Karena pada saat kau ingat kemudian kau baca padamu itu membaca pada waktunya. Itulah kelebihannya wirid. Jadi itu tuh tidak usah yang berat-berat Bu, tidak usah yang ringan-ringan saja. Nah sebab iya ku ya berat-berat ya kan mendetosi kelasnya kan. Jadi cari yang ringan-ringan. Misalnya sudah sholat fardu jangan lupa baca ayat kursi. Itu jaminan itu Bu. Rasulullah itu menjamin siapa yang membaca ayat kursi ba'dal maktubah sesudah sholat fardu maka yang mengantarai dia dengan surga hanya kematian. Agama naner maka dia nang katau pura mas sampai perlu na baca mu ayat kursi ia mimpi dia natama surga pak dia pernah mati. Makanya disebutkan yang mengantarai dia dengan surga adalah kematian. Apa nih? Betul kan? Nah, demi natama surga pak dia pernah mati. Makanya disebut yang mengantarai. Ya kau di bahasa ogina maka daki demu tama surga pak dia pernah mati. Itu. Nah itu hadis itu. Makanya itu sampai kau pura mas sampai perlu usahakan itu. Baca ayat kursi. Itu 1 kali aja dan itu jaminan.
Makanya kita ini meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya disebutkan niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada ibadahnya. Jadi sisa pakolingan, niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada ibadahnya. Saya dulu tidak terima ini hadis. Terus terang, ya aku yang telinga sepintas sih hadis, saya bisa diprotes. Maka masa ya ini ada pakai siang. Kan? Masa ya ini ibadah. Ketika kita kaji lebih dalam, betul. Niat tidak disyariat, tapi ibadah disyariat. Coba. Dan niat itu tidak ada yang mengganggu, karena itu ibadah kalbu. Dan orang yang sudah berniat sudah dikasih hadiah pahala. Makanya setiap orang berniat melakukan kebaikan itu ada ganjaran pahala, dan itu tidak pernah dihapus. Kalau dia lakukan dilipat gandakan, kalau dia tidak lakukan pahalanya tidak terhapus. Tapi kalau orang beribadah kemudian riya, bisa hilang ibadahnya, tapi niat tidak hilang pahalanya. Ini nih ilmu itu pentingnya ngaji, Bu. Ya, jadi saya dulu itu tidak terima, maka wah masa ya si ini Pak Kasiweng ini ya si itu si Pak Kasiweng ya kan gitu. Tapi setelah dikaji lebih dalam, betul, orang yang berniat melakukan kebaikan itu sudah dijanjikan pahala. Dan dia taumannya epigau dece dan kena ria, angka taumannya ria tidak ada. Yang ria itu biasa ibadah. Lo umrah, wow itu kan itu umrah. Kemudian sedekah banyak, bagi-bagi ini kan begitu. Sholat. Tapi yang kemakoko biasa riya tapi tidak beribadah. Riya tapi tidak ibadah. Tiga. Ya biasa, ayo bangun tahajud padahal dia tidak sempajang. Ya. Yang saya sering anukan itu kalau ada orang meninggal. Besok ketemu mati masuk di grup WA. Telah berpulang ke rahmatullah ini si ini almarhum ini. Langsung dia bilang Al-Fatihah padahal dia tidak baca Fatihah. Kan? Cuma kirim stiker ria tapi dia tidak lakukan. Itu tidak disadari. Mestinya benarnya itu baca ngijau suratul Fatihah kemudian kirim stiker. Karena kita pahami umat ya, siapa di gambar kayak stiker Fatihah selesai. Tidak dibaca kan? Iya kan? Artinya kita kirimkan orang Fatihah padahal kita tidak baca Fatihah. Itu namanya ria tapi tidak dilakukan. Oh itu fatal itu. Ini saya jadi makanya dalam ibadah ini perlu hati-hati. Tapi alhamdulillah, tidak usah nunggu. Saya bilang tadi jalur-jalur agama itu banyak. Nah, sama dengan itu tadi. Nabita, saparang ilalas supaya wadingi selamat. Ia rotoma sampajangi itu carana nawadi selamat. Ia rotoma puasa itu carana nawadi selamat. Orang yang sedekah bagaimana dia bisa selamat? Tahu sabarai. Nah, masing-masing kan jalur. Dan semua jalur ibadah itu pasti kemana janji surga ujungnya. Dia gak amal Bu, dia gak janji surga ujungnya. Pasti. Cuma jalur ke situ Puranagari sinabita. Oh ini yang perlu dipegang. Maka dia gak tahu tamas surga na sama amalanna. Nggak ada. Istilahnya yang disebut di situ amal pahala, ya kan? Dia gak tahu tamas surga na sama hitungan pahala yang cukup, maksudnya begitu. Tapi pasti yang orang masuk surga itu dua mika jalurna. Pertanyaan jalur pamase, jalur syafaat. Ya kok syafaat megamoh. Ini menikah kemetolah. Bisa syafaat Al-Quran. Syafaat yang paling tinggi itu Al-Quran, mengalahkan syafaatnya Rasulullah. Itu masih mengalahkan. Para ulama itu sepakat bahwa syafaat Al-Quran itu mengalahkan syafaatnya Rasulullah. Alasannya kenapa? Kalau Rasulullah memberi syafaat, itu nanti kita di dalam neraka, baru Nabi bolak-balik mengambil. Jadi tama pinaraka tawen apa lo Nabi temale umakna nalengi syafaat. Biasanya syafaat pertolongan. Jadi Nabi itu berbolak-balik. Yang pertama membuka pintu surga itu adalah Rasulullah. Tapi Nabi juga terakhir yang masuk karena dia bolak-balik mengambil umatnya di dalam neraka. Artinya laitunu pi napa nalaki Nabi tak. Tapi kalau Al-Qur'an tidak. Nalawami matri tawen adena gesaya pinaraka. Coba, itu hebatnya Al-Quran. Makanya para ulama itu sepakat bahwa syafaat yang paling tinggi adalah syafaat Al-Quran. Nah, makanya ibu-ibu kalau usia-usia begini jangan lupa mengaji. Namun si dini halaman, jangan jauh dari Al-Quran. Iya, terutama komeki matindro. Dia kumakal ya dia bisa mengaji. Dia mengaji. Sapa bani surat puji ta baca. Angkat ke surah ipoji.
kita senang. Semua orang beda-beda. Dia pada mana tuh? Iya misalnya na atena na punya baca, iya alam nasr na punya baca, iya waduha na punya baca. Iya tiasa ngomko. Iya engko na to. Namo imang ya mako to katuku imam ni rasa waduha tu matu waduha ka siro imam imam waduha nasa. Kan gitu. Kan biasa begitu. Sebenarnya itu ada kisahnya, Bu. Jadi cuma yang dikisahkan itu surah Al-Ikhlas. Dan keimat tuh di surah Al-Ikhlas na baca. Gara-gara magi na to di na baca dua alasan nomor di iya surah Al-Ikhlas iya ku iya na baca ina manyamang ina sa di sampajanna. Husu ina sa di ku iya na baca. Kemudian alasannya yang kedua nasa dega gaya ya ai puang Allah Ta'ala mana na jello kudu Allahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam ina puang Allah Ta'ala mana sehingga itu alasannya ya narona kana nabita gara-gara papuji mulo ke surah Al-Ikhlas si bawa kumatu tama surga saya disampaikan maka itu pandite tanya surah Al-Ikhlas bawa surah aga kami namu puji nanti engkau akan masuk surga bersamanya. Itu maknanya, makanya aja ditakada udah lahu pade. Iya kan? Iya, surah lagi yang kena dia ya inna ataina upuji itu asal dilawat tuh ya. Iya kan roh? Kan gitu. Iya. Jadi inna ataina atau liila fi quraisy atau alam tara kaifa ada sabbihisma walaupun nanti ada surah-surah memang tertentu yang dikhususkan padilanya. Maka pada sabbihisma itu napujilah ada nabi ya kung kataw marak gimoto kusubi mas sampajang suri baca sabbihisma kumelo ilabu matanas pakuling-kuling na baca sabbihisma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara pada nalat si parewa sih kalau mau tanggal matahari magampa moto mas sampaja subuh ya iya magampa yang kataw marak gimoto mas sampaja subuh ya moto tasuro baca sabbihisma kumeni ilabu matanas insyaallah itu amalan sederhana. Karena surah ini juga memang disukai oleh Rasulullah. Nah, puji Nabi tak. Makanya biasa kau witri itu ya rona baca rakaat pertama kan? Nah, iya sabbihisma baca untuk rakaat pertamanya. Kemudian ya rona maka rakaat ya ditasapani buat. Yang penting kan kadai cita pataulah. Ini menibangnya magala ay puasa ki. Iya magala ay sidak kan. Ya naruh tatundru. Pada itu tuh gak tau mulai nola mana. Ya tiraji mapuasa tiraji mengaji ti sabara ya tu de gaget de nulle ko ta nabi tami makwatu ya koi di de ga madaria raji mapuasa ya de gaget si cocok beli bolana itu ada saja jadi memang kita punya kekurangan ya jadi ina rope makadaka mas angka mudah-mudahan angka salah sidina yakapu itu iya ya ko tingkatan cuma makomirona pada masanya makada usahakan ibadah itu kita bisa sampai ke puncaknya. Kalau puasa sunnah kan jalur langkah. Puasa kega Senin Kamis kan bisa. Yang kedua puasa hari kelahiran. Kemudian yang ketiga Ayyamul Bid, puasa mutih. Iya 10 talu 10 pas 10 5 umpuna ulangi. Itu makin Nabi pada ketemu puasa siula bujur. Iya. Jadi orang yang puasa 3 hari itu dalam 1 bulannya sama kalau dia puasa sepanjang 1 bulan itu. Iya. Puasa putih senang. Tapi puasa putih itu sebenarnya Bu juga untuk awet muda. Iya, kalau tahu melo pulana terjaga fisiknya suruh puasa putih. Tapi di tomat aja nanti puasa putih awet tua ki matu. Kalau kau ya melo terlalu tapi sebenarnya itu untuk kesehatan. Puasa itu untuk kesehatan. Sebenarnya itu puasa kanjana Bu nasabah orang dekat dengan Allah. Doanya itu mustajabah. Yaitu tomat puasa itu malomi terima Pak Dongan. Iya. Makanya kenapa kita dianjurkan puasa? Ya makanya magalay puasa Daud. Di nagaga puasa cawi puasa Daud ini nasa nabita. Karena puasa Daud itu sama dengan kalau puasa sepanjang masa. Iya. Jadi puasa sebu ke baja, puasa sebu buka begitu. Puasa sini buka Selasa, Araba puasa si kami si Mandre Jumat begitu. Begitu terus. Iya. Ya, cuma memang bagi yang mampu toh ya itu magalay puasa. Tapi engkau tahu dia nulai, nah sejarah lagi ramalannya si pan rasa sedih, jangan cari ibadah yang kita bisa dimudahkan. Cuma ya kau makutana nih, kega ibadah kami namakan mana ibadah yang paling bagus? Saya pernah meneliti berbagai macam hadis, kita lihat penjelasan Nabi. Mana ibadah yang terbaik?
Ternyata kesimpulan saya itu sederhana. Ibadah yang terbaik adalah yang paling susah kita lakukan. Paling susah. Biasa paling susah. Biasanya paling susah misalnya make. Iya di tahu pacok dokangnya. Iya. Amal yang paling baik aja tercodok. Iya di tahu maseke. Amal yang paling baik adalah sedekah. Nama kira. Masing-masing beda, makanya kau ke sahabat, ayo amal ya Rasulullah, kita amal kami namakannya. Makin Nabi telah tergedak, jangan marah. Pada sana kita kata pacikiran ini. Datang lagi yang satu, mana amal yang paling baik? Nabi mengatakan perbaiki akhlakmu kepada pasanganmu, karena ini semakin kelina ciri benene. Datang lagi sahabat yang lain, mana amal yang paling bagus? Nabi mengatakan salatlah di awal waktu. Nasabani sana kita maka demi pias serak nasab jalur. Jadi cari apa kekurangan kita, itulah yang kita lakukan. Itulah amal yang terbaik, karena ujian yang paling besar dalam ibadah itulah pahala yang paling besar sebenarnya. Nah, ini menimba mukur ya letak. Ya ko pacodok kang maka daya na amal ade na codok. Ya ko magala ki si salam bali bolata magala ki mapangewang amal yang terbaik adalah tidak bertengkar. Iya. Aja tak kena salat pada waktunya, namanya sako imam. Masa dia na sampai pada waktu nak imam apa ada pimpin sampai jadi. Kayak begitu. Dia cocok, dia ada kan begitu. Tapi mungkin amal yang paling baik bagi imam adalah ikhlas. Ayo kan begitu. Pencerahan juga begitu, banyak hal. Makanya tasapai, yang paling berat. Ayo nanti, ya aku makan anu ya ustaz paling berat disedih sampai jangan serak. Ya atau makan sampai subuh. Amal yang paling baik adalah sholat subuh pada waktunya. Gitu. Ya wal waktu itu kan kuncinya, Bu. Jadi tasafanier. Jadi mana yang paling berat itu yang terbaik. Jadi supaya bisa merubah kamakomir. Makomir supaya berubah kehidupannya. Kayero agama tak melomi supaya kita nacap kaki ki dece. Kanero kuncinya. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Makanya itu seriko macara makaya tulu kudangnya itu. Pasti sambu-sambu bani ge niat aja tepat petuh. Paano na makan masam paja loro ki niya kami mani masam paja ngasara masam paja ngasara ki matu sebelum beres langit niya kami mani masam paja mangaribi iya masjidah kaki niya kami mani masjidah ke berikutnya ko sedekah subuh rutin ya ko masjidah kaki ko subuh anya memang untuk sedekah subuh berikutnya ya ko takko mati na deta sedekah jalan matar rupa halal kan begitu. Yana riasa mapasi sumpu dece yana runasa nabi ta umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Yan tu ampai sampajangin tatala, isangin tala, subuh, loro, asara, mata na cicengin na yero. Ito, na pada mayro rakaan na bilangin, maka na 10 pitu dahil layamba ni maka na dati ko subuh, jamami man ni subuh, pasipulong yung koro. Kenapa? Karena kalau begitu tidak terjaga. Dia na terjaga. Magi na 10 pitu rakaat na sampajangin, menurut ulama hikmah, karena juga 17 jam kita tersadar. 10 topi 7 jam ya jita si di rakanya itu si jana burai itu si jana lah gado saya tuh iya kami memang sampajangnya aku tuh gunana kama kena bita dari wudu ke wudu pas dosa dari istighfar ke istighfar dari sholat ke sholat dari sholat Jumat ke sholat Jumat dari umrah ke umrah dari haji ke haji dari Ramadan ke Ramadan dari sholat Jumat ke sholat Jumat itu penghapus dosa. Jadi bahkan memang hadis itu Bukhari Muslim yang mengatakan kalau Nabi tak ya kumelo lo tamu waktu sampajange namelo atana pong Allah Taala lo mas sampajang umaku nale pong Allah Taala dosanya rotawe nah taruh kesalingkan di pundaknya kata Nabi dengan di kepalanya dua rono non ritaruh oke salingkai si bakului maka Nabi tayana rokok nasi wawo ko sujo ko sampajange tak denna ni rodosana pada tak denna na daungnya boleh ditakin aja. Itu sampai kota me waktu sampajang madari matana papina dingin. Biasa kan? Kemarin Pak mas sampaja samanang tapi na pura mas sampaja samanang kalagga. Tak pemaringan na sedih. Memang karena dosa itu menjadi beban. Iya na to pura ma beresalla mapacing itu makanya maringan papina dingin tapi tahu rajingi mas sampaja. Nah panitaw makanya sampajana iya kuya minta tongkang Rai kumakalita aja nggak cinampa, cinampa tongang itu. Iya, nak kena cinampa aja nggak cinampa nagan rusuk tongang, ya kan? Jadi itu kuncinya Bu. Makanya, dan itu harus diambil dari wudu ke wudu kan?
jenek palaga dosa sempajam. Cuma memang makai nabi tak angka dosa dia nalagay sempajam perlu. Sesana napasi pulung ipong Allah Ta'ala laupi mak Jumaatanna nalagay. Makanya dari sholat Jumat ke sholat Jumat penghapus dosa. Iya, makun raya dia nalolongan ngero tetap. Pak dia nalo mak Jumat. Kecuali yang pergi sholat Jumat. Sebenarnya tidak wajib. Oh, itu makun raya dia wajib. Laronemi wajib sampai Jumana. Tapi kalau dia sholat kata Nabi, tidak usah dia sholat duhur lagi. Makanya dia ulama fikih, iya ro melalui mak Jumat makun raya sunnah tanya wajib. Pada hukum nalo malepa tanya wajib. Tapi kalau dia sholat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Agama nana. Makanya biasa guru taji patahu di almarhum tanai. Keagama nana ya hadis saya, maka di guru ta berangkatnya yang sunnah. Jadi lau nama Juma makun, ya sunnah tanya wajib. Tapi ya komak Jumai wajib sampai jannah. Nasabah dena na perlu na tolai sampai jalur. Nah, apahannya? Saya dulu juga bingung itu, Pak. Bagaimana maksudnya ini? Bahwa wanita itu sunnah, sholat Jumat tidak wajib. Padahal lo malepa toh, hukumnya lo malepa agak. Sunnah kan? Iya, tidak wajib. Tapi cuma sholatnya ini, narik komat Jumai makun raya, Nabi menyampaikan ke Aisyah, tidak usah lagi sholat duhur. Coba, itu hukum itu, hukum. Jadi kadang-kala itu. Ya kau tu pikir bu, mandiri pusing. Saya saja itu mandiri kau baca, makoli-koli. Agama mananya. Saya tanyakan kau, oh begini mananya. Saya bingung itu. Ada yang saya bingung itu bu. Kemarin itu sempat beberapa kali itu saya kaji baru paham. Terus terang saya sampaikan. Oke. Orang yang keluar mani, ada yang mengatakan itu tidak batal wudhu, tapi wajib mandi. Kan ada yang pakai itu, ya kan? Misalnya begini, dianalogikan begini, itu dalam fikih. Angkat mak Jumat, kemudian pada saat khatib naik ke mimbar, dia tidur. Kemudian di dalam tidurnya itu dia bermimpi ihtilam, berhubungan badan. Kemudian keluar mani. Maka dia mengatakan wudunya tidak batal, tapi dia tidak bisa sholat Jumat. Kenapa? Karena dia junub. Coba, ya kan? Wajib mandi kan? Iya, tidak bisa sholat Jumat karena harus dia mandi. Makanya ada di fikih itu yang kadang ribet. Tapi kan itu hal seperti itu dibicarakan para ulama. Tapi kalau saya simpelnya ya jalan aja kan gitu. Makanya ulama-ulama kita dulu itu memperdebatkan. Jadi itu cara mana guru presiden di situ saya mengatakan agar nasa guru ulama dulu itu dia sudah menyelesaikan masalah sebelum masalah itu ada. Ulama sekarang angkat tiaro masalah yang apa dibahas itu beda. Itu dari bahasanya Abu Hanifah. Maka ada hukumna kongka asu jajangan bembe atau bembe jajangan asu kan kloning kan bisa kan dengan kloning bisa rekayasa genetik itu kan bisa. Kambing melahirkan anjing, sperma anjing dimasukkan kayak bayi tabung, kemudian kambing melahirkan anjing. Bagaimana hukumnya? Karena dia bersumber dari yang halal, tapi yang lahir itu anjing, kan gitu. Kan jadi masalah kan? Itu ulama kita dari dulu sudah bahas. Kalau dia anjing, maka dia tetap haram, walaupun dia lahir dari kambing. Kan begitu. Itu aja kuncinya. Yang bikin pusing juga ulama itu, apa namanya nih? Anjing laut. Itu anjing laut. Kalau dilihat ekornya, anjing. Ikan. Kalau dilihat kepalanya, anjing. Makanya bingung kan? Jadi, apakah dia masuk kategori anjing atau masuk kategori ikan? Kan gitu. Makanya dipikir itu begitu. Jadi apalagi perempuan, itu banyak hal yang makanya sebenarnya pencerahan perempuan itu penting. Karena kita laki-laki ini banyak hal yang tidak bisa dibuka. Istilahnya agak riskan, bukan tidak boleh, tapi berat. Nah, kalau pencerahan perempuan kan utamanya fikih-fikih itu, fikih-fikih tahara bagi wanita. Itu penting. Walaupun Rasulullah itu banyak yang disampaikan, tapi kadang kita berat. Nah, makanya untung ada pencerahan perempuan ada di Pinrang. Sidrap kayaknya enggak ada ya. Mestinya ada itu.
di Sopeng ada Ustaz Sidra kan. Kalau yang dari Pinrang ada Ibu Sisti Ramla kan. Iya. Itu. Sidrap kayaknya enggak ada ya. Ini mestinya ibu-ibu ini yang dilatih jadi ustazah ini. Itu penting, Bu. Penting sekali. Fikih-fikih perempuan itu, apalagi yang kemarin saya sampaikan itu di ceramah, mulai dari bagaimana cara bersuci, bagaimana cara membersihkan. Oh, itu fatal itu kalau perempuan tidak tahu. Iya. Termasuk mandi junub apa kan jadi masalah kadang. Iya. Apalagi perempuan yang panjang rambutnya itu. Kalau mandi junub itu kan bisa jadi masalah itu. Ketika dia siram tidak basah semua rambutnya, kemudian dia ambil sampo sama sabun, kemudian oh itu tidak suci itu. Oh, itu jadi masalah. Mandi junubnya tidak sah. Makanya saya sering bilang, kalau mandi junub jangan pakai sabun, jangan pakai sampo kalau mandi junub. Itu yang paling aman. Jadi kok dia junub, ki aja tak pakai sabun si bawa sampo. Jadi bersihkan yang bisa dibersihkan dulu, kemudian berwudu sempurna, selesai berwudu, kemudian kita ambil air siramkan ke tangan sebelah kiri, kemudian sela-sela rambut pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Itu supaya tidak kena penyakit kepala. Yang penyakit kepala sebelah, migrain ya. Itu biasa wanita kalau mau haid itu biasa sakit kepalanya kayak denyut-denyut sebelah. Itu obatnya sebenarnya kalau mandi junub. Itu di sela-sela rambut 3 kali. Itu juga supaya tidak langsung disiram badan. Nah, kalau sudah itu baru siram badan. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Siram saja badan, baru gosok semua. Nanti basah semua, selesai mandi junubnya. Baru kita ambil sabun sama sampo untuk membersihkan. Karena mandi junub itu untuk sucinya. Sedangkan sabun dengan sampo untuk bersihnya. Udah paham, Bu? Nah, iya. Karena nanti jadi masalah. Kalau pakai sabun dan semua masih ada rambutnya belum basah, langsung dia pakai sabun, jadi mandi junubnya tidak sah. Karena air sabun itu tidak suci. Udah paham? Itu yang jadi masalah. Jadi makanya perempuan ini harus paham betul itu. Jangankan perempuan, laki-laki juga. Bapak-bapak juga ini kan, itu penting. Iya. Karena kenapa saya kan? Karena wanita kan rambutnya biasa panjang kemudian terikat kan, itu mesti dibasahi semua badan itu dibasahi. Tapi saya sampaikan wanita itu kalau mandi jangan telanjang, jangan. Walaupun di dalam WC mesti pakai kain basahan. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali. Kalau perempuan, laki-laki itu masih ditolerir, kalau perempuan jangan. Karena disitulah jin bersetubuh dengan wanita. Karena jin itu memang di dalam air banyak kan. Jangan bilang di dalam WC jadi, jangan. Iya. Justru jin itu yang bersetubuh dengan wanita yang kadang mandi. Makanya kenapa dilarang? Kalau dalam ilmu hikmah kan, kenapa dilarang wanita itu mandi di air mengalir, kemudian dia menghadap ke air. Karena itu kadang jin itu bersetubuh dengan dia. Makanya biasa ada wanita hamil itu kemudian hilang, maka dia malaja tampuk. Nah, sebenarnya tidak, itu anaknya adalah jin. Itu makanya hati-hati. Anak-anak kita itu betul-betul disampaikan untuk jangan mandi dalam keadaan telanjang bagi perempuan. Ini kan kita biasa bilang di dalam WC bukan itunya, jinnya yang kita anukan. Makanya kalau masuk apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal haba'is. Dan jin laki-laki dengan jin perempuan. Dan tempatnya jin bersemayam itu adalah di atas air. Itu makanya hati-hati. Ini yang makanya itu pakai kain basahan, itu paling aman. Ya, istilahnya kain basahan, kain tipis. Biasa kan ada yang pakai sarung, ada yang pakai ini. Yang penting jangan tidak menggunakan kain basahan itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk ibu-ibu. Jangan sampai dia nggak biasa. Oh itu, ya. Itu biasanya ada yang diganggu, ada yang ini. Kan banyak itu. Jadi agama ini sebenarnya sudah mengatur betul. Iya, sudah mengatur. Cuma kadang-kala kita lalai. Iya. Sama dengan wanita yang haid itu, kemudian pembalutnya itu jangan sembarangan dibuang. Karena itu kan nanti jin kan itu bahaya. Sama juga dengan anak, kan darah itu kan dicari oleh jin. Makanya kenapa ulama dulu itu dia timbun dia apa kalau nih. Makanya kenapa dilarang sampai kalau istilahnya orang dulu macera kan, magiremanu apa nasapu darahnya. Semuanya itu kan justru mengundang jin.
Ya kan? Makanya kenapa kalau menyembelih itu ya disuruh ditutup timun supaya jin itu tidak ke situ. Termasuk anak yang lahir, agak jadi istilahnya iruna ya. Iya. Ari-ari. Itu jangan disimpan lama. Jangan disimpan lama itu. Usahakan ketika keluar rumah sakit, kalau memang di rumah sakit keluar langsung ditanam itu. Karena kalau orang Hindu, terus terang saya kasih tahu anunya, tapi jangan dipakai ya. Ini orang Hindu. Itu orang Hindu, itu dia titip ke jin. Justru dia tidak tanam. Dia titip ke jin. Itulah yang kadang dia pakai sehingga kelihatan tidak berubah. Sampai sudah ratusan tahun umurnya itu masih begitu-begitu kelihatan. Itu dipakai, dia titip ke jin, kemudian dia kadang minum itu. Itu saya dapat ilmu itu ada di kitab memang. Nah, tapi jangan, makanya kenapa kita itu disuruh tanam. Lupa di tempat tanah tadi kalau lupa ya sih tahu. Agak istilah kasih kelapa kan? Iya. Kalau yang diajarkan di ilmu-ilmu kanuragan, kejawen itu apa? Diajarkan itu pakai buku Yasin. Jadi ambil buku Yasin, kasih masuk dalam plastik supaya tidak basah kalau hujan. Kemudian di plastik itu diikat, kemudian itu kelapanya tadi, pas malam Jumat pertama simpan buku Yasin di situ supaya tidak diganggu jin. Karena kalau malam Jumat pertama itu pasti bayi itu tidak bisa tidur, karena itu hari-harinya diganggu. Jin itu baru sama mengambil itu. Nah, orang tua dulu tahu itu, tapi yang sekarang enggak. Karena itu biasa ilmunya. Tapi kalau saya enggak anukan, cukup biasanya kita begitu amalannya itu ya kita minta perlindungan. Kalau guru tak itu diajarkan tulis huruf lafaz jalalah Allah di alisnya kan. Jadi aku tujuh na palawangan na anina yoki Allahu pakai kicila yoki Allahu kung kana nak bicu supaya itu tidak diganggu jin. Iya. Ko apa ko purai tadi ko elei oki Allahu saja di sininya supaya dia nak ganggu. Biasa itu kan ada biru-biru kulitnya anak-anak. Kayak sudah dicubis, kayak sudah dipukul. Itu Ummi Sibyan. Kadang jin yang ada di cicak itu. Nah, makanya Nabi itu meminta kita membunuh cicak. Ya jin Nasrok itu Nabi tawuni cicak. Itu walaupun binatang tetap dibolehkan untuk dibunuh. Dan Nabi meminta dibunuh dengan tidak menyiksa. Makanya Nabi minta siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanat. 150 palanah. Tapi ya kok kedua ini mampanap pamate 100 menit. Nah, kalau 3 kali 50 itu hadis itu. Besok tanya kala mau kita gurta magiro na kura-kura ya ko cicang ni bampa mega palana ko kedua bampa kurang palana maka dibolehkan dibunuh tapi tidak dibolehkan disiksa. Dia na bolehkan isilangi. Pada di kumaja balau kinang ke balau nala jabalai pacuru ko itu. Biasa sesa kada muduh pai melo ka sesa ko jangan tak boleh. Termasuk dilarang itu sebenarnya menyiksa dengan membakar. Dinabat itu. Ya sangka bere-bere lah itu nih. Jangan, tak boleh. Yang boleh menyiksa dengan api itu cuma Allah. Kita tidak boleh. Makanya dimakruhkan. Itu aturan-aturan agama itu, Bapak. Makanya robale komeki matunu bale, usahakan ina mati jolo. Aja nih tunu-tunu. Jangan gitu. Itu tidak boleh itu. Termasuk semut tidak boleh dibakar. Itu karena Allah, Nabi itu hadis, Nabi mengatakan yang boleh menyiksa itu menggunakan api hanya Allah. Nah, itu kuncinya. Jadi, tapi dene tadi matunu bale ya temi tunu tuoi. Nah kata lupa-lupa mau pindah itu tidak boleh. Jadi memang ada aturan-aturan dalam agama itu ya. Jadi, kekuncinya itu tadi. Ya makanya saya bilang selalu saya wasiatkan itu, Bu. Usahakan dalam kehidupan ini kita terus belajar. Iya, makanya majelis taklim begini penting. Majelis-majelis begini penting. Walaupun 1 kali 1 bulan. Pak ya itu ketoma-toma guru mereji-reji. Iya. Koli-koli Pak. Iya. Madari silalo na ipoda dena nengarang. Iya. Makanya ada zikir itu, Bu. Baca itu ya mubadi'u ya khaliq 100 kali. Ya mubadi'u ya khaliq.
Bisa juga dipakai sabihisma itu. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusa'an sanukri'uka fala tansa. Itu diulang 7 kali. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, baru dikasih lanjut. Nah, itu. Jadi khusus di ayat sanukri'uka fala tansa. Iya. Jadi itu bisa diulang. Saya itu kalau baca sabihisma di luar sholat pasti saya ulangi. Nah, itu doa supaya kuat, dikuatkan ingatan. Nah, tapi banyak juga memang ajaran ini juga pantangannya, Bu. Ada pantangan itu. Apalagi kalau usia-usia magina dena nama lampi peringerangnya karena kita diminta banyak menggunakan kalbu. Iya, mega nita pakai atita tanyana peringerang nilai pakai. Tapi banyak menggunakan kalbu. Ya kotak deni pakuliangnya kita lebih banyak diminta berserah diri. Apa biasa kami makan dek langsung kami lupa ya makan ko anak kata nini tu pada riori na jolok nende dapat macul lah kan begitu. Sebenarnya itu tidak anu, itu cara Allah mengajak kita supaya kita dekat. Dia mengambil tahapan-tahapan, ya kan? Nah patat dene dia rumah ringerangnya dena supaya lebih banyak dekat. Iya, itu kuncinya. Jadi aja mau tak kedai cauni makan tidak, usahakan beribadah, apalagi makada kau nak tapan nandungan gitu pada rona makada sampai jam mengeridi niat kami menimah sampai jam nyesah. Makanya tuh makada itu pada teh ya tuh niat nah sampai jam dua niat nih lo mas sempajang si bawa niat sempajang iya ko takbiratul ihram niat sempajang iya ko mak beres selengi niat nih lo mas sempajang artinya iya ko mak beres selengi lo atau tasambu memen nih lo waktu sempajang berikutnya niat kami menimah sempajang jadi kinro lo tetap menuju ke sholat. Mati kio korpalawangan na mati kio sempajang karena kita meninggal karena mau sholat. Namo loki pasai, namo loki kantor, namo roki lo yang penting decimo talawi tetap menuju ke sholat. Ini riasa sikit de makasiwin ni watak kalewe nade na to masikir. Karena semua perjalanan hidup itu menuju ke sholat. Kan maka menurut Cina. Jadi aja tak kena matupi wasampaya loro tidak. Nah sebaya ko makiro, nah siaga mi manne mas sampaya. Palimatan mereka 5 menit tuh. Palai ku ina rona wasangnya makanan tajang aci nampak dua miman menit. Iya. Dela kalau pas sampaja dena kedo timunna Allahu Akbar. Itu tidak sabuk. Semua sholat harus dilafazkan. Tidak sah sholat itu kalau tidak terlafazkan. Cuma lafaznya itu yang penting kedo timutta mas sau-sau. Ya kan? Jadi aja tak yana kata mas sampaja nadena kedo timunna sepakat ulama fikih Syafi'i Maliki Hanafi Ahmad bin Hanbal sepakat salatnya tidak sah karena salat itu dilafazkan. Makanya itu bergerak, makanya ke mas sampaja sunnah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu bergerak bibir. Aja tak bilang Allahu Akbar. Malah si memang nasabade nak baca bapak si sumpumi kan begitu. Itu tidak boleh. Jangan. Apalagi di makun mereka mereka jam-jamang. Menerima malon rina palo masam pajak. Atau mapatopo rina palo masam pajak. Ya kan biasa. Ya kan? Jangan. Yang paling parah itu kumak bate bali na palo masam pajak. Na pendek bali na napa Allahu Akbar. Na bala ya itu nasa makui ko. Ikan itu jangan, tidak boleh. Makanya kalimat terakhir itu Bu, la ilaha illallah, hilangkan semua yang bisa mengantarkan kita untuk tidak masuk ke kalimat lafzul jalal Allah. Itu kuncinya. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita bersyukur. Siagaikan tahu Bu, kita yang dipilih untuk bisa hadir seperti ini. Itu luar biasa. Saya itu selalu tidak usah berkecil hati. Ya kumas sampaja nih tak sujud na syukurul adan. Daripada rote dina sujud kan. Dari sekian banyak orang kita masih diberikan kekuatan untuk bisa sujud. Walaupun belum khusyuk. Nah ini sepuluh Allah Ta'ala maka saya komentar minta pada lecundek ke. Aja tak kada mako. Dia tahu, dia kasih keimanan. Kan ngalian maka tani tunci nanti kan. Dia semua yang pegang. Makanya minta kepada dia. Alena matau paringerang, alena malengi ya matau dipakai maringerang. Enggak usah kita anukan. Iya, itu aja kuncinya. Cuma maksimalkan memang kota jamu aja na sembarangi jamu biasa kayak makada tak kalamu ita jama tak maksimalkan
Iya. Apa itu ya sange maringar magampamo. Aja na dito gitu disuruh ki mitay. Pak mega tutu to makalbi kecera ni ngarap pangalatali dan kanirita. Dan itu disuruh ko mitay. Isuruh memingerangi apa ia kupurai mita dia mingerangi munawanawai biasanya. Nah begitu. Jadi itu paringerangi si salah si baman nawanawa. Iya ko bisa kita oto na tahu ni poda makal misa oto na yan bisa tapat naman away makal mako naman away. Iya po Allah Ta'ala tidak laisa kamislihi syai'un. Dia naman di pak bentuk. Maringerangi ya ni pangolo paringerangi lo kole na si sambung. Dia gagay ngeralengnya. Tapi ya kung kalian yang tinggal pasti tak di pengalatan. Kamu kira? Ya kung kata makar bingar sandal aku ingat ratu pun yang tahu malasan nya tuh. Dia gaya tuh. Iya kan? Makanya dia nule masih dia atas si bawah pun dia nule. Makhluk tidak bisa menyatu dengan hamba. Itu kan ya kung mengerangi motor, mau mengerangi sandal, dia mungkin mengerap Allah Ta'ala. Tapi ya kung mengerangi Allah Ta'ala, dia mungkin kamu baik. Dan mengingat Allah itu tidak selamanya maka si teru-teru peringarannya tidak. Yang penting purai si sambung kan takbiratul ihram iya ko si sambung ni tapak kakak usahakan hilang ka okor roko ya ko mak baca ki ko tak ganggu ki ko mak baca ki letu pi bacatan apa ta pangolo paringarat ya ko pura ni si sumpu paringarannya to kon ni ya natuna kata pandita aja mu palukbangi setiap gerakan dalam salat. Pada itu tuh ni rule mengeringan ramatar ko kata mak ka masam paja di nilai si paringarat aja teman-teman. Selamat tahu maingatnya tuh dia gagak jatuh. Kecuali tahu merenak ya. Memang dia gagak. Nah dua gagak bu me pakanjaki. Melo di pakanjaki baca meto ni ngerasian rakam atau di gerakamnya. Nama ngaji ki lah gimana sesi baca mi bawang menerima pasalah. Apalagi kau telu ni melo pakanjaki. Dia nulai pada imang maka ada imang itu maka jak deh. Ya nang kai imang pakanjaki itu ngin pendengaran nah lupa rakaat nah. Nih. Pada Rinaldi mana pak kena apa? Dia nulai makanya kan ada istilahnya guru utama kan akimis sholat ali zikri malau di sunetomi maringar. Dan itulah sholatnya seorang hamba. Dia nampak ada nabi tak apa natarima sampajangnya langsung mengolok. Ukui atinai pertama. Ya ini lah ya apalah jolo. Punya rumah kapajak-pajak tu Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Dia ini apalah betul kan nak basara nami apalah. Fatihah apalah bacaan sampajangnya apalah ya kita tanain kadaga makna kada desak. Ya mau pada waktu tes dia tu dipakai. Ya kan begitu. Nah sebab dia kagak kada dia keinginan untuk naik menrek makan agak je makna nih baca cewek agak katana. Itu kade Rabbi ghfirli warhamni masikai wajaburni warafani petarakai darayat warsuqni potaling apa pedale wahdini ide wafini aling adi singang wafuani ada pengindo satu makanya ya naruh tala sikiri dua itu taler Allahumma afini wafuani Allahumma afini wafuani pun Allahumma afini pun tapa disingi kak wafuani tak ada pengindo satu ya naruh baca ke siratu tak pernah mengira tu puasa ni dia tak pelai mati bawah ni kira dia tak pelai ya kan ye cepat nang ngiro ajar talamana ngiro bi firli warhamni wajaburni warfani warsuqni wahdi ajar talamana ya benar cepat nang cuma tadi Allahumma supaya langsung Allahumma afini wa'fuanni Allahumma afini wa'fuanni pun tak disingi ka pun tak dampangi dosa ya ku wa'fuanni itu tak susu ngak dosa aku dia nak kada dampangi lenggareng kare al-afu namanya, bukan istakfar. Kalau istakfar menutup yang nampak. Pada otomatis X, angkamu oki na talemma. Yan biasa istakfar. Ya ko al-afu lai karek ni matoy. Jadi lawi Allahumma afini po ta padisingi ka wapuan ni eta susungan nga dosa ko supaya dia napita mati ko surmonri. Nah, tabrak mo to? Yang kedua, yang katutuh. Rabbi ghfirli liwali walidayya. Ayaro. Po tak dampangi ka diwali daya si bawa atau dua pajajiatku. Mapa makre pengulut Junaid al-Baghdadi yang nang katau akapatapulo minilaw doang atau motor nasi sosiwan ni tomadora kamu pa yato. Iya. Ya nang katau akapatapulo minilaw doang atau motor nasi sosiwan ni anak madora kamu pa yato. Akasya gedi. Ya naro ampai na Pak Guru maka bacai Rabbi ghfirli liwali walidayya. Baca kasiratu jadi kasiratu yillau dongat tau matota sesusiwan ya naruh aman ni ko makiro to siko ni rong kapa bu
Si Jani macerama kayak si tanganan italue. Jadi saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Tapan nanungangi pengajian tak semangat ini itu biasa no minreno. Tapi alhamdulillah ke arisa. Yang penting rumah desa ku pure pakan aja nanti ding. Kalau saya Bu tidak melarang arisan, tetap membolehkan. Cuma memang ada arisan yang tidak boleh. Arisan tembak itu tidak boleh. Yang kedua arisan yang terus bertambah. Misalnya makamaja teh awalna ya pakena pamulange 110. Sena digocak berikutnya 110. Ah itu tidak boleh. Karena itu jadi riba. Nah, cuma tapi apa halnya? Yaitu arisannya inreng. Inreng ah? Iya. Yaitu arisannya inreng sepakat nih. Iya. Jadi yang pertama ki pakana, nah 10 ki mengarisa berarti asera atau tahun 5 kinran. Itu. Iya. Jadi aku caki makin rame ki mengarisa cetak makin ran, jadi ditana. Ditakin ran. Insyaallah. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma fiqil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.